Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanpamu pasti mantan rekoso uripe. Ya, nah, maka memang ya, yang paling penting diperhatikan sekarang bahwa di dalam hidup kita ini semua yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Setiap perbuatan, setiap perkataan, setiap janji, apalagi setiap sumpah yang kita daraskan, yang kita lafazkan, itu ada konsekuensinya, ya, ada wujud pertanggungjawabannya. Nah, maka ya, ketika seseorang nih dia berkhianat kepada orang yang teramat sangat mencintainya, bisa jadi itu suaminya, bisa jadi itu istrinya, bisa jadi masih berstatus sebagai calon suami atau calon istri, dia khianati. Sementara dia sendiri sudah berjanji untuk setia sehidup dan semati. Ya, orang yang dia cintai sudah berkorban segalanya, memberikan apapun yang terbaik yang bisa dia berikan. Tetapi faktanya tetap yang ada di dalam benak orang-orang yang khianat ini, ya, para mantan yang berkhianat ini adalah kenikmatan dirinya sendiri. Yang penting dia enak, yang penting citranya bagus, ya, yang penting uangnya banyak, dan dia tidak peduli dengan perasaan orang-orang yang telah ditinggalkannya. Apa kemudian mendampingi dia itu seperti jalan-jalan saja? Mendampingi orang yang dicintai itu dibutuhkan pengorbanan, kan? Pengorbanan waktu, ya. Dari pagi hari sudah standby untuk siap mengantarkan kemanapun orang yang dicintai ini akan pergi. Khawatir kalau sampai dia kelelahan di tengah jalan membawa kendaraan sampai ketiduran, ya, maka diantarkan, dijemput lagi. Tidak perlu keluar biaya driver, tidak perlu keluar biaya bensin dan lain-lain, tinggal naik ke atas mobil dan semuanya sudah nyaman, ya. Belum lagi memberikan nafkah, belum lagi memberikan nafkah batin bagi seorang suami kepada istrinya, ya. Belum lagi memberikan edukasi, menasehati, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Di antara pengorbanan yang sudah sedemikian besar, ya, bahkan tidak sedikit tuh, misal seorang suami yang harus menahan lapar, kehujanan demi menjaga agar istri yang dia cintai bisa kuliah dengan tenang, dengan aman, dengan SPP yang tercover, ya. Atau sebaliknya, seorang istri telah berkorban segalanya, dia sendiri tidak menyelesaikan kuliahnya agar tujuan suaminya bisa lebih maju, dapat gelar sarjana, agar karirnya di kantor bisa naik, bisa melakukan perubahan, membawa kemajuan untuk keluarga. Semua dia lakukan, dia di rumah saja, merawat anak-anak yang masih kecil dengan segala keterbatasan. Dia berkorban. Tetapi begitu sudah jadi orang, begitu sudah dapat jabatan dengan gaji besar, mulai berkhianat, ya, selingkuh dengan yang lain, ya. Nah, jadi orang yang berkhianat, termasuk juga dalam relasi pra pernikahan yang bernama pertunangankah, yang bernama pacarankah, dan seterusnya. Ketika orang sudah berjanji, misal berjanji untuk menikah, berjanji untuk setia, dan dia tidak menepati janjinya,
pasti ada konsekuensi untuk yang bersangkutan. Orang yang berkhianat dengan janjinya, orang yang tidak menepati janjinya, pasti hidupnya akan menderita, ya, rekoso uripe. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min alamatil munafik salasah, iza haddatha kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tuminu khana. Di antara tanda orang munafik itu ada 3. Jika bicara dusta, jika berjanji tidak menepati, dan jika diberi amanat, dia akan berkhianat. Ya, jadi 3 hal ini. Kalau bicara dia dusta, dulu dia bicara akan menjadi orang yang paling setia. Faktanya belum apa-apa dia sudah jalan dengan orang lain. Ya, jika dia berjanji tidak dia tepati. Misal di dalam sebuah perpisahan, seorang suami karena menikahnya masih siri harus mengalah. Tujuannya apa? Tujuannya melindungi istri yang dicintai ini agar kuliahnya bisa running, tidak ada yang mempersoalkan, ya, tidak menjadi masalah. Dengan orang tuanya juga bisa baik-baik saja, orang tuanya bisa sehat, tidak sakit jantung dan seterusnya. Sang suami yang sudah lemah itu kemudian memilih menepi dan mengalah, berpesan, tunggu saya di 5 tahun. Ya, faktanya dia selalu mengatakan, katanya jangan dihubungi. Tetapi baru 3 tahun, baru 2 tahun setelah kuliahnya rampung, setelah sukses, menyandang gelar yang prestis, dia nikah dengan orang lain. Jika berjanji tidak pernah ditepati, dan jika diamanahi sesuatu, dia khianat. Seorang istri yang diamanahi untuk menjaga dirinya selama 5 tahun, kawin dengan orang lain. Seorang suami yang istrinya memberikan kepercayaan penuh ketika keluar dari rumah, malah selingkuh dengan anak gadis. Ya, maka orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang akan disiksa oleh Allah dunia akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyallahu as-sadiqina bi sidqihim wa yu'adzibal munafikin. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang-orang yang munafik. Ya, demikian insyaallah, semoga Allah berikan keadilan untuk semuanya yang dikhianati hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.